Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Nur Hasansyah atau biasa dipanggil Anca. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai food balance sheet atau biasa kita kenal dengan istilah neraca bahan makanan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep neraca bahan makanan, mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dari neraca bahan makanan, dan mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam neraca bahan makanan. Dan outline-nya kita mulai dari sejarah, kemudian definisi, kegunaan, dan tentu saja komponennya. Baik, sejarahnya neraca bahan makanan ini pertama kali muncul pada Perang Dunia Pertama, ya, di mana di sini masih dipersiapkan. Pada tahun 1936, ya, persiapan dari neraca bahan makanan itu sendiri mulai masuk pada tahap sistematik internasional, di mana membandingkan data dari makanan yang dikonsumsi. Jadi di sini sudah mulai terlihat nih bagaimana mempersiapkan makanan untuk kondisi perang. Dan pada tahun 1942 sampai 43 ini pertama kali ada pertemuan intensif mengenai bagaimana penggunaan neraca bahan makanan dan mulai menganalisa situasi dari kondisi kerawanan pangan setelah adanya Perang Dunia Kedua. Dan pada tahun 1948 FAO, Food Agriculture Organization, melakukan sebuah conference di mana mengajak semua pemerintah dunia untuk bersama-sama mengembangkan setiap negara agar memiliki yang namanya neraca bahan makanan yang tentu saja didampingi oleh FAO. Jadi mulai dari Perang Dunia Pertama itu sudah ada. Dan setelah kongres tadi pada tahun 1949 itu mulai ada handbooknya yang berkaitan tentang neraca bahan makanan. Jadi di sini sudah publish 41 negara dan sejak saat itu selalu reguler tiap tahun disiapkan dan dipublikasi. Pada tahun 1957 ini ada berbagai macam modifikasi atau metodologi dan tentu saja karena ada alasan bahwa neraca bahan makanan ini kita perlu kaji dengan alasan metodologi tersebut, maka neraca bahan makanan ini dipublikasi tidak setiap tahun tapi 3 tahun sekali dan pada 1977 sudah ada 162 negara yang memiliki neraca bahan makanan dan tentu saja mulai banyak perkembangan khususnya pada penambahan grup zat gizi. Di sini ada vitamin dan mineral. Di Indonesia sendiri itu berkembang mulai dari 1964 sampai 1966 itu masih neraca bahan makanan 3 tahun seperti yang tadi disebutkan, dan 1975 itu ada penunjukan tim untuk membuat neraca bahan makanan yang mana dipersiapkan untuk setiap tahun. Sedangkan 1975 sampai 1998 mulai publish neraca bahan makanan, tapi yang publish itu Badan Pusat Statistik BPS. Dan sejak tahun 99 mulai dipublikasi oleh Kementerian Pertanian, berpindah ke Kementerian Pertanian, dan sekarang sebenarnya sejak 2022 NBM itu dipublikasi oleh Badan Pangan Nasional. Nah, apa sih sebenarnya NBM itu? Kalau kita lihat definisinya, maka di sini dikatakan bahwa neraca bahan makanan merupakan sebuah kerangka statistik yang mempresentasikan bagaimana gambaran secara komprehensif
ya terkait pola pangan ya dalam sebuah negara, termasuk bagaimana supply-nya ya, bagaimana ketersediaannya ya dalam satu periode tertentu. Jadi bisa kita katakan bahwa neraca bahan makanan ini terdiri dari ketersediaan dan juga penggunaan, supply dan utilization. Kalau kita lihat secara formula, di sini ketersediaan itu terdiri dari produksi, ya, impor dan seterusnya, sedangkan kegunaan itu terdiri dari bagaimana untuk dimakan, bagaimana untuk bibit ditanam kembali, makanan untuk turis dan seterusnya. Kita akan lihat satu persatu nantinya. Tentu saja neraca bahan makanan ini merupakan turunan dari supply utilization account ya, atau tabel ya, tabel dari kegunaan dan supply atau ketersediaan. Jadi pertama-tama dilakukan bagaimana menyeimbangkan antara setiap bahan makanan dengan yang dikonsumsi dalam satu negara. Divalidasi, dilakukan balancing, kemudian dibuat standar di mana ada komoditi yang dikonversi sebagai komoditi utama yang sangat ekuivalen dan memang itu secara agregat ya. Divalidasi lagi, dibalancing, akhirnya menjadi komoditi utama yang mana ini cocok dimasukkan ke dalam neraca bahan makanan, dan ini dikombinasikan menjadi satu yang kita sebut food balance sheet atau neraca bahan makanan. Jadi di sini prosesnya ya bisa terlihat, selain tadi adanya komponen atau komoditi utama, di dalam neraca bahan makanan juga tentu saja memperhatikan bagaimana populasi ya, serta adanya konversi, faktor konversi makanan ya, ini dibandingkan sehingga bisa dilihat setiap tahun secara kuantiti serta secara zat gizi, khususnya zat gizi makro, mulai dari kalorinya, protein dan lemaknya. Dan inilah yang biasa kita sebut sebagai dietary energy supply. Jadi supply energi untuk populasi ya. Jadi di sini kita lihat apakah dalam satu tahun makanan yang tersedia di dalam satu negara itu cukup untuk mensuplai kebutuhan energi populasinya. Nah, itulah neraca bahan makanan. Jadi kita lihat bagaimana ketersediaannya dan bagaimana utilisasinya. Di sini bisa terlihat lebih jelas ya komponen tabelnya. Intinya sih ada 19 kolom ya, mulai dari jenis bahan makanan ya sampai dengan penyediaan di dalam negeri itu adalah supply. Kemudian utilization itu mulai dari untuk pakan, untuk bibit sampai dengan bahan makanan yang dikonsumsi itu adalah utilization. Dan kita lihat bagaimana ketersediaannya nanti dikombinasikan, ada namanya dietary energy supply, apakah memang dia memenuhi kebutuhan gizi dari setiap makanan. Karena kita tentu saja ketahui bahwa makanan itu tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang, sehingga perlu ada informasi mengenai ketersediaannya per kapita dalam satu negara. Ya, jadi prinsipnya sih ada ketersediaan, supply, ada kegunaan, utilization, dan ada supply terkait informasi gizinya. Apa kegunaan dari neraca bahan makanan? Ya, ini ada berbagai macam. Tentu saja yang pertama, kita ingin mengestimasi bagaimana simpanan makanan dalam satu negara, apakah memenuhi atau tidak ya, sehingga kita bisa tahu kapan waktunya impor, kapan waktunya tidak impor, bahan makanan apa saja yang harus diimpor. Itulah gunanya dari neraca bahan makanan. Kemudian tentu saja ini untuk ya
mengestimasi juga bagaimana ketersediaan energi atau makronutrien dalam satu negara secara keseluruhan, sehingga kita bisa menjamin bahwa negara ini tidak akan kelaparan, bahwa negara ini tidak akan banyak mengalami masalah gizi seperti itu. Dan tentu saja ini ada kaitannya dengan kecukupan gizi dari satu negara, populasi. Kemudian kegunaan berikutnya ya, untuk mengetahui ya bagaimana ketersediaan beberapa komoditi, ya apakah kurang atau tidak ya. Dan kegunaan berikutnya bagaimana menganalisa ketersediaan tersebut sehingga bisa membuat sebuah kebijakan seperti yang saya tanyakan tadi. Apakah kebijakannya itu berkaitan dengan pakan atau bibit, ataupun juga impor ya, ataupun ekspor. Dan tentu saja di sini dengan adanya neraca bahan makanan, maka ini bisa ya mengetahui perbandingan antara ketersediaan dengan yang dikonsumsi ya, untuk meng-cross check ya data baik itu yang dikonsumsi ataupun yang tersedia, dan untuk melakukan proksi ya apabila konsumsi dalam suatu negara itu tidak bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa melihat neraca bahan makanannya. Tapi memang kita harus melakukan survei konsumsi setiap tahunnya selain menggunakan neraca bahan makanan. Jadi itu kegunaannya. Pada prinsipnya sih neraca bahan makanan itu untuk membantu kita mengestimasi apakah dalam suatu negara ini kekurangan pangan atau malah kelebihan pangan. Ya, tidak hanya dalam satu negara, tapi dalam satu wilayah juga bisa dianggap seperti itu. Jadi neraca bahan makanan ini memang ya ada di dalam tingkatan negara, tapi bisa diturunkan ke provinsi maupun level paling rendah yaitu kabupaten kota. Bagaimana jika kecamatan kelurahan ingin membuat sendiri? Silahkan, tapi hanya untuk daerahnya saja, dan sebenarnya itu tidak terlalu signifikan, minimal sampai level kabupaten lah. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, kita perlu samakan persepsi bahwa ketersediaan makanan itu tidak sama dengan apa yang dikonsumsi. Jadi ketersediaan makanan itu bukan food consumption, ya, ini jelas ya. Jadi kalau kita melihat food consumption itu seperti overestimate ya, bagaimana jumlah yang dikonsumsi secara aktual oleh satu populasi, tapi kita anggap itu sangat overestimate. Jadi memang harus dilakukan survei konsumsi, dan biasanya ya jika kita melakukan survei konsumsi itu lebih kecil ya dibanding dengan actual konsumsi, dan itu lebih kecil lagi dibanding dengan dietary yang ada di dalam neraca bahan makanan. Jadi di neraca bahan makanan itu selalu overestimate. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa food consumption itu yang ada di neraca bahan makanan itu merupakan gambaran ideal konsumsi satu daerah, tapi merupakan gambaran yang over. Kenapa kita over? Ya prinsipnya jika itu berlebih maka kita bisa mempersiapkan lebih banyak gitu, sehingga nantinya tidak ada kekurangan. Kemudian neraca bahan makanan pada ketersediaan bahan makanan itu semuanya diperhitungkan ya, tidak hanya pada survei konsumsi rumah tangga misalnya, tapi di seluruh negara, termasuk bagaimana untuk kondisi-kondisi misalnya tadi ada turis ya di rumah sakit, di sekolah dan seterusnya. Jadi itu semua dipakai. Jadi bisa saja itu lebih tinggi seperti itu. Dan rata-rata atau ketersediaan zat gizinya itu didistribusi ya berdasarkan perbedaan kelompok orang ya.
Jadi itu tidak apa maksudnya di sini tidak didistribusi berdasarkan tingkat. Jadi memang rata-rata langsung satu populasi. Jadi memang kita perlu melakukan survei atau kajian tersendiri untuk mengetahui bagaimana di level atau di grup seseorang. Apa saja yang diperlukan untuk menyusun neraca bahan makanan ini? Yang pertama ada official data, ya. Biasanya official data ini ditemukan pada beberapa institusi, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, ya. Dan ini jika ada perbedaan atau ada banyak data yang sama sejenis, maka bisa dilakukan rekonsiliasi. Kemudian ada semi official data, data yang sebenarnya tidak rilis secara ofisial, tapi biasanya ada ditemukan dari penelitian, industri, dan seterusnya. Ini bisa digunakan apabila data ofisial tidak tersedia. Kemudian ada proses imputasi, ya, yang missing, ya, digunakan apabila tidak ada data ofisial maupun semi ofisial. Dan ini memang berdasarkan historical data seriesnya. Jika tidak ada lagi 3 data ini, maka dilakukan estimasi. Ya, estimasi itu merupakan data yang sangat rendah kualitasnya sehingga tingkat kepercayaannya juga rendah, dan ini merupakan data yang digunakan apabila tidak ada data-data yang lain. Ini berbeda dengan imputation karena di sini hanya merupakan merupakan pandangan dari ahli atau ekspor estimasi ini. Jadi memang sangat rendah. Apa saja komponen-komponen yang ada di neraca bahan makanan? Di sini ada yang pertama komponen supply, ya, di bagian produksi. Di bagian produksi itu merupakan komponen produksi semua komoditi di seluruh wilayah. Biasanya menggunakan data BPS, data Kementerian Pertanian maupun kementerian yang lain. Kemudian jika data itu tidak fix, tidak available, maka ini bisa dipadukan dari beberapa area, ya, di daerah dengan melakukan conversion rate, ya. Jadi ini ada ininya, dan ini tugasnya orang pertanian biasanya. Kemudian ada data dari perdagangan, impor dan ekspor, ya, ini sudah jelas diketahui. Jadi memang data-data ini didapatkan dari BPS maupun Kementerian Perdagangan dan juga Imigrasi. Jadi di sini impor makanan yang kita ambil dari luar, sedangkan ekspor makanan yang dikeluarkan dari dalam keluar, gitu. Jadi ibaratnya impor dan ekspor ini harusnya sih disesuaikan juga, gitu ya, dari satu kebijakan, sehingga apakah bisa melakukan impor atau ekspor dengan baik dan benar. Kemudian ada stok. Stok ini merupakan total dari produk yang dialokasikan memang untuk disimpan, ya, untuk digunakan di suatu saat nanti atau di masa depan jika ada sebuah kondisi yang membuat ini harus digunakan stoknya. Stok ini dapat disediakan atau dipegang oleh berbagai sektor, ya, jadi bisa pada level produksi ataupun level retail. Siapa saja? Bisa pemerintah, manufaktur, importer, eksporter, kemudian petani, ya, seperti apa. Dan stok dihitung dari stok terakhir dan stok pembuka. Ini juga biasanya orang pertanian yang melakukan perhitungan. Kemudian bagaimana komponen dari utilisasi yang feed yang dikonsumsi, ya. Jadi untuk pakan, ya, datanya kita ambil dari BPS dan juga
industri asosiasi industri pakan. Jika tidak ada data ofisial atau semi ofisial, maka ini dihitung manual dengan melihat bagaimana pakan per ternaknya serta bagaimana populasi dari ternak tersebut. Sedangkan untuk bibit ya sama saja prinsipnya ya. Jadi bibit ini merupakan komoditi yang memang digunakan untuk produksi kembali ya. Ya, jadi dapat terdiri dari bibit untuk sowing, transplanting, hatching maupun untuk makan ikan gitu. Dan di sini biasanya sama didapatkan dari beberapa data juga, dan nilainya atau kuantitasnya harus diambil dari beberapa akun, baru kita lakukan perhitungan yang lebih detail. Kemudian ada loss and waste, yang kehilangan atau menjadi sampah ya. Jadi di sini juga dihitung ya berapa yang loss, berapa yang menjadi sampah gitu ya. Datanya bisa dari survei industri atau berupa penelitian, atau dihitung ya jumlah yang tercecer jadi sampah produksi dikurang persen tercecer. Jadi ini bisa diperhitungkannya. Jadi loss itu bisa jadi di dalam distribusi ataupun produksi ya, ataupun setelah panen. Sedangkan waste itu bisa jadi setelah sampai ke retail ada yang busuk, serta sampai ke rumah tangga ada yang sisa makanannya gitu. Kemudian yang digunakan untuk industri ya, baik itu industri non food industry ya seperti kosmetik ya, kemudian diesel atau farmasi. Ini datanya bisa macam-macam dari BPS dan sumber lainnya. Kemudian yang dikonsumsi ya, yang dikonsumsi pada food availability itu berdasarkan dari berbagai macam substansi ya, apakah itu masih bahan baku atau sudah diproses atau semi proses, termasuk minuman yang sudah diproses, dan ini yang tersedia untuk dikonsumsi oleh manusia sepanjang ada informasinya, ada datanya ya dalam satu negara. Jadi terdiri dari jumlah dari makanan dan minuman yang tersedia ya, baik itu pada level retail atau pasar, kemudian makanan yang dikonsumsi di restoran maupun institusi termasuk rumah sakit, sekolah, negara militer dan juga penjara. Bisa juga pada beberapa part ya, bagian ya yang memang itu sebenarnya tidak edible gitu ya. Dan ini food availability ini memang dikumpulkan datanya ya dari berbagai sumber. Ya. Jadi pada pendekatan pertama menggunakan food component ini ya, biasanya hanya menggunakan food component saja, tapi ada beberapa ya kerugian ya, misalnya ada error pada saat akumulasi, kemudian ada beberapa yang tidak terakomodasi ya, sehingga pada pendekatan berikutnya digunakanlah use actual konsumsi, mulai dari rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Tapi kendalanya pada beberapa kasus itu tidak available, dan memang harus banyak tingkatan-tingkatan ya untuk menyesuaikan hal tersebut. Ya. Ada diutilisasi, ada tourist food ya, yang mana makanan yang dikonsumsi bagi non residen atau pengunjung yang datang ke dalam suatu negara ya, apabila mereka hadir
di negara tersebut. Biasanya ini dikonsumsi ya, didapatkan dari data BPS maupun pariwisata dan imigrasi, serta adanya survei pola konsumsi turis ya. Kemudian untuk komponen lainnya atau penggunaan lainnya di utilisasi itu ada juga yang residual atau other uses ya. Di sini bisa dilihat ada macam-macamnya. Intinya sih biasanya di sini didapatkan pada beberapa kategori ya, yang memang ditentukan oleh negara, misalnya pada pengungsi maupun hal-hal lainnya. Ya, bagaimana mengkompilasi neraca bahan makanan bisa dilihat di sini ya. Mulai dari data-data yang dikombinasikan, kemudian adanya pertemuan-pertemuan, mulai data supply, verifikasi, sampai diskusi, dan akhirnya dipublikasi. Nah, ini neraca bahan makanan ya, ada 11 komoditi di neraca bahan makanan: padi-padian, makanan pati, gula, biji, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak, dan lemaknya. Jadi kalau kita lihat di sini apa saja suplainya, itu mulai dari produksi ya, kemudian ada impor, dikurangi ekspor, dikurangi stok, kemudian bagaimana menghitung penggunaannya ya, mulai dari bahan makanan ditambah pakan, tambah bibit, ditambah yang hilang, ditambah untuk sektor industri. Saya rasa itu saja dari neraca bahan makanan ya. Terima kasih. Sekali lagi, neraca bahan makanan merupakan sebuah gambaran yang menyeluruh tentang kondisi penyediaan dan penggunaan pangan di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesediaannya menyimak materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.